Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5, Project Based Learning, akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang penganggaran modal pada PT Sejahtera Jaya Teknologi. Nah, presentasi kali ini akan membahas tentang latar belakang perusahaan, proyeksi arus kas, hingga kelayakan investasi menggunakan metode payback period, discounted payback period, NPV, dan IRR. Selamat menyaksikan. Baik, kita masuk ke latar belakang perusahaan PT Sejahtera Jaya Teknologi. PT Sejahtera Jaya Teknologi adalah perusahaan manufaktur skala menengah yang berdiri pada tahun 2018 di Kota Bandung. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang produksi perangkat elektronika rumah tangga berbasis teknologi hemat energi, seperti smart kettle, smart rice cooker, dan perangkat dapur otomatis lainnya. Nah, dalam 5 tahun terakhir, minat masyarakat terhadap produk pintar yang efisien ini dan ramah lingkungan terus meningkat pesat. Nah, melihat peluang tersebut, PT Sejahtera Jaya Teknologi mulai melakukan ekspansi lini produksi dengan mengembangkan inovasi baru yang lebih canggih dan berdaya saing tinggi. Namun, untuk merealisasikan rencana tersebut, diperlukan investasi pada peralatan produksi otomatis yang mampu meningkatkan kapasitas sekaligus menekan biaya operasionalnya. Karena nilai investasinya cukup besar, maka perusahaan tersebut perlu melakukan evaluasi kelayakan finansial dalam menggunakan berbagai metode seperti payback period, discounted payback period, net present value atau NPV, terus internal rate of return atau IRR-nya, sebelum memutuskan persetujuan investasi tersebut. Pada bagian ini saya akan menjelaskan estimasi kas masuk dan kas keluar dari proyek investasi. Kas masuk atau cash inflow adalah penerimaan yang diperoleh perusahaan setiap tahun setelah investasi dijalankan. Berdasarkan data, arus kas tahunan meningkat dari 140,4 juta pada tahun pertama hingga 224,9 juta pada tahun kelima. Hal ini menunjukkan bahwa proyek memiliki potensi menghasilkan pemasukan yang stabil. Kas keluar atau cash outflow merupakan biaya yang dikeluarkan di awal sebelum proyek berjalan. Dalam kasus ini, perusahaan mengeluarkan 400 juta sebagai biaya investasi mesin. Kesimpulan singkatnya, kas masuk menggambarkan manfaat yang diterima perusahaan, sedangkan kas keluar adalah biaya awal yang harus dikeluarkan. Kedua estimasi ini menjadi dasar untuk analisis kelayakan seperti payback period, NPV, dan IRR. Oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu menghitung payback period. Payback period adalah waktu yang dibutuhkan agar modal awal suatu investasi bisa kembali dari keuntungan yang diterima setiap tahun. Pada data ini, modal awalnya adalah minus 400 juta setiap tahun. Proyek menghasilkan uang. Untuk tahun pertama, senilai 140,4 juta. Tahun kedua, 162,8 juta. Tahun yang ketiga, 183,6 juta. Tahun keempat, 192,7 juta. Dan terakhir, tahun kelima yaitu 224,9 juta. Untuk cara penghitungannya, setelah tahun pertama, modal ini masih belum kembali, yaitu minus 400 juta ditambah 140,4 juta, yaitu hasilnya minus 259,6 juta. Untuk tahun kedua, kita tambahkan lagi, yaitu minus 259,6 juta ditambah 162,8 dengan hasil minus 96,8 juta. Artinya, sampai tahun kedua, modal masih belum kembali penuh. Nah, kekurangan 96,8 juta ini ditutup dengan sebagian uang dari tahun ketiga. Perhitungannya adalah 96,8 dibagi
183,6 juta. Jadi didapatkan tahunannya yaitu 0,52 tahun. Jadi total waktu pengembalian modal adalah 2 tahun ditambah 0,52 tahun, yaitu sebesar 2,52 tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu menghitung discounted payback period. Di tahun pertama itu 140,4 dibagi, kita masukkan rumusnya, yaitu dalam kurung 1 ditambah diskonto. Diskonto kami yaitu adalah 15%, itu saya ubah ke desimal menjadi 0,15. Itu kita masukin 0,15 tutup kurung pangkat 1. Pangkat 1 itu terdapat di tahun pertama. Hasilnya adalah 122,3. Di tahun kedua itu 162,8 dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,15 tutup kurung pangkat 2, itu di tahun kedua. Hasilnya adalah 122,8. Di tahun ketiga 183,6 dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,15 tutup kurung pangkat 3. Hasilnya 121,0. Di tahun keempat itu 192,7 dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,15 tutup kurung pangkat 4. Hasilnya 110,3. Dan yang terakhir tahun kelima itu 224,9 dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,15 tutup kurung pangkat 5. Hasilnya 111,8. Jadi setelah menghitung dari tahun pertama sampai kelima, bisa disimpulkan di grafik di bawah ini, investasi awal negatif 400 juta dan pada tahun pertama mendapatkan 122,3 juta, di tahun kedua mendapatkan 122,8 juta, selanjutnya di tahun ketiga mendapatkan 121 juta, di tahun keempat mendapatkan 110,3 juta, dan di tahun kelima mendapatkan 111,8 juta. Jadi pendapatan discounted payback period adalah investasi awal dikurang pendapatan tahun pertama, yaitu negatif 400 dikurang 122,3 menjadi negatif 277,7 di tahun pertama. Karena itu masih negatif, jadi masih dikurangi pendapatan di tahun kedua, yaitu negatif 277,7 dikurang 122,8 menjadi negatif 154,9 di tahun kedua. Dan karena itu masih negatif, jadi masih kita kurangi pendapatan di tahun ketiga, yaitu negatif 154,9 dikurang 121,0 menjadi negatif 33,9 di tahun ketiga. Jadi karena masih negatif 33,9 dan penghasilan tahun keempat yaitu 110,3, bisa kita simpulkan untuk pendapatan discounted payback period dengan cara 33,9 dibagi 110,3 menjadi 0,30. Discounted payback period adalah hasilnya yaitu 3,30. Kembalinya investasi lebih lama dibandingkan payback period, namun masih memiliki kelemahan yaitu tidak memperhitungkan aliran kas sesudah payback period. Oke teman-teman, selanjutnya adalah kita menghitung net present value atau sering kita singkat dengan NPV. Nah, NPV ini adalah present value aliran kas masuk dikurangi dengan present value aliran kas keluar. Nah, bagaimana dengan keputusan investasinya? Jadi keputusan investasinya adalah jika NPV-nya lebih dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa investasi tersebut diterima.
usulan investasi tersebut diterima. Nah, sebaliknya, ketika NPV-nya kurang dari 0, usulan investasi tersebut ditolak. Nah, kemudian di sini tingkat diskontonya itu sama dengan 15%. Nah, adapun rumusnya yaitu NPV sama dengan jumlah seluruh arus kas tahun ke T dibagi dengan 1 ditambah tingkat diskonto pangkat T kemudian dikurangi investasi awal. Nah, untuk menghitung NPV, pertama-tama kita mengambil arus kas pada setiap tahun. Lalu kita diskontokan dengan membaginya dengan 1 plus tingkat diskonto pangkat tahun tersebut. Setelah semua arus kas didiskontokan, kita jumlahkan semuanya. Kemudian kita kurangi dengan investasi awal. Nah, jadi gambarannya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita masukin aja hasil perhitungan kita sebelumnya. Kemudian kita kurangi dengan investasi awal kita sejumlah 400 juta. Nah, dapatlah kita sama dengan 588,11 juta. Kita kurangi dengan 400 juta. Maka didapatkan hasil NPV-nya sebesar 188,11 juta. Ini positif ya teman-teman. Nah, NPV positif atau lebih dari 0 dapat disimpulkan bahwa usulan investasi tersebut dapat diterima. Tadi kan kita udah menghitung tuh hasil dari NPV-nya berapa. Nah, sekarang kita lanjut menghitung internal rate of return atau IRR. Nah, jadi IRR ini apa sih? Nah, IRR adalah tingkat diskonto atau discount rate yang menyamakan present value kas masuk dengan present value aliran kas keluar. Keputusan investasinya bagaimana? Nah, jadi keputusan investasinya adalah jika IRR lebih dari I atau investasi, maka usulan investasi diterima. Sebaliknya, jika IRR kurang dari I atau investasi, maka usulan investasi tersebut ditolak. Dengan memperkirakan atau dengan menetapkan bahwa investasi tersebut sebesar 15%, maka kita masukin hasil dari data kita sebelumnya, yaitu dari tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun kelima. Itu kita masukin semua. Dan cara penyelesaiannya adalah cash flow atau modal dan kas kita yang masuk dari tahun pertama sampai kelima, kemudian modal kita itu, modal awal kita sebesar 400 juta itu kita masukin semua ke dalam Excel. Jadi Excel ini kita dapatin dari Bapak Sanjayanto dan kita tinggal menempel hasil data kita sebelumnya ke dalam template Excel ini. Kemudian kita di situ menentukan investasi kita berapa. Karena di sini investasi kita 15%, maka kita tulis atau kita masukkan 15%. Kemudian kita masukkan juga modal kita, terus pendapatan kita dari tahun pertama sampai tahun kelima. Setelah kita masukin data tersebut, maka muncullah IRR-nya. Nah, di sini IRR-nya itu diperoleh sebesar 32%, yang berarti melebihi 15% atau investasi atau tingkat diskonto, sehingga investasi tersebut layak diterima atau kita lakukan. Baik, selanjutnya adalah daftar literatur yang kami dapatkan. Itu ada 3 yang bagi kami itu cocok banget untuk mengerjakan PPT ini atau tugas dari Bapak ini.